Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berziarah yang kita khususkan untuk Imam Ridha alaihissalam. Kita sebut namanya, kita panggil dirinya, kita tenggelam dengan keagungannya, kemuliaannya. Kita mengenali langkah-langkahnya, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui namanya. Ini kita semua kita lakukan tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Baik semuanya, sebelum kita mulai ziarah, sebagaimana biasanya kita memohon untuk izin masuk, dalam artian izin terhubung, karena untuk terhubung dengan mereka itu semua butuh izin. Dalam urusan spiritual, dalam urusan maknawi, tanda-tanda misalnya ya dalam ibadah-ibadah lainnya, ketika kita sholat, ketika kita menikmati sholat kita tidak abai, itu tandanya kita diizinkan untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin kita sholat, tapi yang penting sholat kita selesai. Iya, benar. Moga-moga dengan sholat itu Allah Subhanahu wa taala tidak moga-moga dengan sholat itu kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat lain pun dikatakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi dalam sholat saja, dalam sholat sendiri pun terkadang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sholat kita ini diterima, sholat kita ini bermanfaat buat kita. Sholat kita yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu memiliki keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setiap gerakan sholat kita itu memiliki efek yang positif bagi kita. Kita ingin setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita bacakan, tasbih-tasbih yang kita bacakan, selawat yang kita sampaikan, itu memiliki juga pengaruh terhadap jiwa kita, sehingga sholat itu terasa nikmat begitu bagi orang-orang yang sholat. Nah, untuk itu pun kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan untuk sebelum sholat itu, walaupun sholat itu misalnya sholat sendirian, tetapi kita disunahkan untuk membaca azan, membaca iqomah. Jadi benar-benar sholat itu adalah sholat yang kita inginkan gitu. Nah, begitu pula dengan ziarah ini. Salah satu efek dari membaca doa masuk ini adalah kita menginginkan untuk
kita benar-benar terhubung dengan segala macam makna, terhubung jiwa, terhubung walaupun kita berada di rumah kita berada di jauh dari Imam Ridho alaihissalam, walaupun kita mungkin ribuan kilometer dari tempat kita tinggal dengan Imam Ridho alaihissalam, akan tetapi kita memohon supaya ada keterhubungan, dan ketika keterhubungan itu terjadi maka tempat bukanlah menjadi persoalan. Tempat bukan menjadi persoalan, tempat tidak lagi menjadi halangan, tempat tidak lagi menjadi persoalan untuk kita terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Waktu yang kita pilih hari Rabu juga tidak lain adalah untuk supaya kita ingin menunjukkan bahwa, wahai Imam, mungkin saya bisa berziarah setiap hari kepadamu, tetapi hari Rabu adalah waktu yang terbaik untuk mendatangi Imam Ridho alaihissalam. Maka kita ambil waktu hari Rabu untuk berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam. Tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita akan memulai doa izin masuk. Semoga dengan membaca doa izin masuk ini kita menjadi seorang peziarah yang seolah-olah kita berada di bawah kubah Imam Ridho alaihissalam. Kita tidak, rumah kita ibarat haram itu sendiri. Rumah kita ibarat pelataran dari haram Imam Ridho alaihissalam. Kenapa bisa? Karena yang melihat kita itu, karena ziarah itu adalah hubungan dua arah antara kita dengan Imam Ridho alaihissalam. Kita dengan kelemahan fisik kita, dengan kelemahan jiwa kita hanya mencoba untuk merasakan bahwa Imam Ridho alaihissalam hadir di dekat kita. Kita mencoba untuk merasakan. Tapi kalau keterhubungan terjadi, maka Imam Ridho alaihissalam juga akan melihat kita. Imam Ridho alaihissalam itu berbeda dengan kita. Dia memiliki wujud yang sempurna. Dia memiliki jiwa yang sempurna. Jarak baginya itu bukan menjadi persoalan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menerima kita sebagai peziarah, maka artinya apa? Artinya Imam Ridho alaihissalam sekarang hadir di rumah kita. Imam Ridho alaihissalam artinya sedang duduk di depan kita. Inilah kekuatan jiwa. Inilah kekuatan spirit. Makanya nanti di dalam surga itu ada satu pohon, di dalam surga Bapak Ibu sekalian, ada satu pohon di mana pohon itu akan mengeluarkan buah nanas, akan mengeluarkan buah apel, akan mengeluarkan buah anggur, akan mengeluarkan buah naga, akan mengeluarkan buah kurma, akan mengeluarkan buah segala macam jenis buah yang Bapak Ibu inginkan itu hadir dalam satu pohon. Kenapa bisa? Karena pada saat itu bukan fisik yang mengatur. Ada ruang. Nanti kalau misalnya belajar filsafat itu akan lebih terbuka lagi. Ada ruang, tapi ruang itu bisa ditempati oleh 1000 jenis pohon. Dan 1000 jenis pohon itu berada dalam satu titik, berada dalam satu tempat, dan dia akan memberikan buah yang banyak macam jenisnya, buah yang kita inginkan. Begitulah kekuatan jiwa, begitulah kekuatan spirit. Jadi kalau kita hari ini tidak bisa hadir di hadapan Imam Ridho alaihissalam, tapi dengan ziarah ini apa feedbacknya? Kita harapkan Imam Ridho yang hadir di dalam rumah kita, biar Imam Ridho alaihissalam yang mendoakan apa yang ingin dia doakan buat kita. Biar Imam Ridho alaihissalam melihat mungkin ada orang sakit di rumah kita. Biar Imam Ridho alaihissalam melihat apa yang ada di dalam rumah kita. Kalau seandainya perlu ditambah, biarlah Imam Ridho alaihissalam yang menambahkannya. Biarlah Imam Ridho alaihissalam melihat berapa orang dalam keluarga ini. Seandainya belum ada anak yang meramaikan di rumah itu, biarlah Imam Ridho alaihissalam
yang mendoakan supaya keramaian yang dibuat oleh anak-anak itu bisa benar-benar hadir sehingga keluarga itu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kurang dari rumah itu biarlah Imam Ridho alaihissalam yang memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya doa-doa mereka, permintaan mereka tidak mungkin untuk tidak terijabah. Baik, kita mulai doa izin masuk kita Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyyik. Salawatuka alaihi wa ali. Wa qad mana'atan nasa ayyadkhulu illa bi'izni. وقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي. Bukan hanya kita meyakini akan kemuliaan imam di masyhad, bukan saja kita meragukan kehadirannya ketika nanti kita seandainya diberikan kesempatan untuk hadir di kota Masyhad, imam itu hadir, imam mendengarkan kata-kata kita. Tapi bahkan kita yang hari ini mengundang Imam Ridho alaihissalam dari rumah-rumah kita menghadiri, kita tidak meragukan Imam Ridho alaihissalam bisa hadir di dalam rumah kita. Wa'alamu anna rasulaka wa khulafaka alaihimussalam ahya'un 'indaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabta an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi biladhizi munajatihim wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafruḍa alayya ta'atu wal malaikatil muwakkilina bihadhil buq'atil mubarakati thalitha adkhulu ya Rasulullah adkhulu ya hujjatallah adkhulu ya malaikatal muqarrabinal muqimina fi hadzal mashhad fa'dhal ya maulai fid dukhuli afdali ma adhinta li ahadin min awliyaik fa illam akun ahla lidzalik fa anta ahlu lidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah doa izin masuk kita. Semoga doa izin masuk ini kita diijabah, kita hari ini bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Kita akan lanjutkan pada ziarah Imam Ridho alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك والذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. السلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على حسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي النبيك وشهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك
صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبويلا وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد وجاء رحمتك ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا واكدا عائدا مما جنيت على نفسي. Ya Maulai, tak datang kami di bawah harap gumbatmu, di bawah haram, di bawah gumbat emas yang engkau dimakamkan di kota Mashhad. Kami tak di sana, tapi kami memanggil engkau dari rumah kami ya Maulai, ya Imam Allah. واعتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله. Maka walaupun begitu, jadilah engkau memberi syafaat kepada kami di hari di hari kami tidak memiliki apa-apa. Yaumul fakri wa faqati. Walaka indallahi maqamun mahmud wa anta indahu wajih. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim. Ya Allah, kami hanya mendekatkan diri kepadamu dengan cinta kepada mereka dan wilayah mereka. Atawalla akhirahum bima tawallaitu bihi awwalahum wa abra'u min kulli walijatin dunahum. Allahumma al'anil ladzina baddalu ni'mataka wa tahamu nabiyik
وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah yang kita bacakan sesuai dengan anjuran-anjuran yang diberikan kepada kita. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup ziarah kita, silakan Bapak Ibu sekalian berziarahlah. Panggillah imam sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Keluhkan. Berbahasalah. Kita sudah minta untuk kita terhubung. Sebagaimana saya katakan, benar, kita tidak berada di Mashhad. Tapi kalau kita terhubung, imam yang hadir di dalam rumah kita, imam yang melihat kita, imam langsung yang melihat bagaimana kondisi kita dan rumah kita. Berbicaralah, sampaikanlah. Kita doakan orang tua kita, entah itu mereka masih hidup ataupun telah tiada, anak-anak kita, suami atau istri kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita doakan ikhwan-ikhwan kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seluruh urusan mereka, memperbanyak mereka. Karena saya tahu di mana terkhusus di Indonesia, kita para pecinta Ahlul Bait, jumlah kita sangat sedikit. Kita doakan dimanapun berada para pecinta Ahlul Bait, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak jumlah mereka. Kita doakan buat para syuhada, buat para pejuang, buat para penuntut ilmu, buat anak-anak muda kita, untuk jodohnya, untuk pekerjaannya. Saudara-saudara kita yang sakit, misalnya, kita doakan semua, para ulama-ulama kita, terkhusus Sayyid Ali Khamenei, Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, semoga Allah memperpanjang umurnya, menjaganya senantiasa dalam kesehatan walafiat. Dan penutup, mungkin sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga imam kita, imam zaman, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Kita doa yang senantiasa kita bacakan, Allahumma kulli walikal hujjatul hasan. Sama-sama kita bacakan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali
al-hujjati binil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizah وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Karena puncak dari segala doa, kita tidak boleh lupa akan keberadaan Sahibul Amr wa Zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kezuhurannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ziarah kita dengan selawat khassa Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terhitung sebagai peziarah yang diberikan ajar, diberikan pahala sebagaimana orang-orang yang berziarah langsung ke haram Imam Ridha alaihissalam, yang di dalam riwayat dikatakan bahwa pahala berziarah adalah pahala alfun haji mabrur dan alfun ibadah umroh yang mabrur. Sangat luar biasa. Satu kali saja kita bisa berhaji dan kita mendapatkan pahalanya, itu sudah luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran alfun haji yang makbul, yang mabrur, dan umrah yang mabrur. Itu adalah pahala yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para peziarah-peziarah Imam Ridha alaihissalam. Itu nanti kita baca dalam kitab Uyun Akhbar Ridha, pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran menziarahi Imam Ridha alaihissalam. Baik, kita masih masuk dalam sebelum kita mulai kajian, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena tadi pas pembukaan tidak ada ikhwan akhwat sekalian. Saya ucapkan di sini mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya. Mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin tidak enak untuk didengar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala terbaik bagi orang yang melaksanakan beribadah pada bulan itu dengan pahala yang terbaik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih masuk bab ke-6 tentang hadis tentang 12 imam. Tapi dalam hadis ini, kita sudah hadis yang ke-29. Luar biasa. Kita sudah masuk hadis ke-29 dan hadis yang 29 ini cukup panjang. Cukup sangat panjang, mungkin akan menghabiskan waktu beberapa pertemuan. Dan hadis yang terakhir pada hadis 37.
Itu pun kalau buku yang terjemahan Indonesia itu dari halaman 123 nanti sampai halaman untuk satu hadis ini saja sampai 136, kira-kira 13 halaman. Baik, tidak apa-apa, kita baca saja. Kita akan bahas hal-hal yang baru dari hadis ini. Baik, langsung saja. Ini saya fotokan dari buku Kitab Uyun Akhbar Ridha yang terjemahan Indonesia, yang cetak Al-Huda dari penerjemah Ali Azim dan Ali Yahya. Ali Azim dan Ali Yahya. Baik, haddatsana Abul Hasani Ali bin Thabit Ad-Dawalini. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abul Hasan Ali bin Sabit Ad-Dawalini radhiyallahu an di Madinah, di Madinah, di Madinatis Salam. Jadi Madinah Salam. Nah, kota Madinah ini dinamakan sebagai kota Madinah itu dikarenakan hijrahnya Rasulullah SAW. Sebelum kota Madinah ini disebut kota Yastrib. Kota Yastrib. Tapi ketika Rasulullah pindah diberi nama Madinah. Madinah itu adalah sebuah kota, sebuah tempat yang penuh dengan peradaban, sebuah kota yang penuh dengan nilai-nilai. Karena kan orang hidup di dalam kota itu harus menuntut nilai-nilai yang harus sangat luar biasa. Dalam kota itu harus ada ketentraman, ketertiban, kerapian, tidak boleh sembarangan buang sampah, tidak boleh sembarang membangun rumah misalnya, harus ada tatanan kota. Jadi ada terlalu banyak nilai-nilai yang ada pada sebuah kota. Jadi nilai dari sebuah kota itu adalah nilai-nilai bagaimana peradaban manusia itu bisa dibentuk. Kalau seandainya kita tinggal di tengah lahan yang luas, misalnya kita punya lahan luas, kita tinggal di situ, kita suka hati kita saja. Bahkan buang sampah pun kita tidak perlu buang sampah. Kita harus kumpulkan sampah kita. Cukup kita ke belakang rumah, kita jalan misalnya 10-20 meter dari rumah kita letakkan sampah kita di situ. Jadi tidak perlu aturan yang begitu ketat. Tetapi ketika kita hidup di kota, memang harus banyak aturan-aturan yang perlu ditaati. Dan sebuah kota yang baik adalah kota yang menaati seluruh aturan-aturan sehingga terciptalah sebuah kota yang bisa dinikmati hidup masyarakat banyak. Jadi Madinah itu adalah kota yang bisa dihidupi oleh masyarakat banyak. Kenapa? Karena nilai-nilai pada sebuah tempat itu diterapkan. Sana isnataini wa khamsina salasa ma'ah. Jadi pada tahun 352. Qala haddatsana Muhammad bin Fasli An-Nahwi. Dan diriwayatkan, jadi ini rentetannya dari Muhammad bin Fasli An-Nahwi. Qala haddatsana Muhammad bin Ali bin Abdus Samad Al-Kufi. Qala haddatsana Ali bin Hasim, dari Ali bin Asim. An Muhammad bin Ali bin Musa, dari Muhammad bin Ali bin Musa. An Abi, ini udah masuk kepada imam. An Muhammad bin Ali bin Musa, an Abi Ali bin Musa. Jadi Ali bin Asim ini mengambil riwayat dari Imam Muhammad Jawad alaihissalam, dan dari Imam
Jawad an Abi Ali bin Musa, dari Abi itu Ali bin Musa, itu Imam Ridha alaihissalam. Jadi hadis ini merupakan hadis bisa dibilang silsilatul zahabiyah, walaupun tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti akan rentetannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika hadis yang disampaikan dengan rentetan dari imam-imam, maka itu merupakan sebuah hadis yang sangat berharga. An Abi Musa bin Ja'far, dari Imam Musa bin Ja'far. An Abi Ja'far bin Muhammad, dari Imam Ja'far bin Muhammad. An Abi Ja'far bin Muhammad, ya, an Abi, ini kelebihan. An Abi Muhammad bin Ali, dari ayahnya Muhammad bin Ali, itu Muhammad Bakir bin Ali, Imam Sajjad alaihissalam. An Abi Ali bin Husain, dari Imam Sajjad bin Imam Husain alaihissalam. An Abi Al Husain, dari Imam Husain alaihissalam bin Ali bin Abi Thalib, putra Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Imam Husain alaihissalam. Qala dakhaltu ala Rasulillah. Jadi saya bertemu dengan Rasulullah, kata Imam Husain alaihissalam. Wa indahu Ubay bin Ka'ab, dan di situ juga hadir sahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, penulis wahyu, salah satu penulis wahyu. Faqala li Rasulullah, Rasul berkata kepada Imam Husain alaihissalam, li itu maksud Imam Husain alaihissalam, marhaban bik ya Aba Abdillah, selamat datang wahai engkau, itu Aba Abdillah. Sebagaimana kita pernah membahas ini kemarin, bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam ketika memanggil Imam Ridha alaihissalam, dia selalu manggil dengan lakopnya, Imam, ya Abul Hasan, ya Abul Hasan. Begitu juga ternyata Rasulullah SAW memanggil cucu-cucunya. Dia tidak memanggil namanya ya Husain misalnya, gitu kan, ya Husain, ya Aba Abdillah. Makanya ketika kita juga berziarah, misalnya ketika kita punya hajat, kita panggillah imam itu dengan lakopnya, ya Aba Abdillah. Ya, ketika kita panggil Imam Ridha, ya Abul Hasan misalnya. Sebagaimana para ma'sum alaihissalam, sebagaimana Rasulullah SAW memanggil cucundanya itu tidak dengan namanya, tapi dengan lakopnya, ya Aba Abdillah. Ini kena potongan-potongan, jadi harus ganti lagi. Kemudian tadi saya tidak sempat untuk ya Aba Abdullah, ya Zainas Samawat wal Aradin. Ini Imam Ridha alaihissalam, Imam Rasulullah SAW memanggil Imam Husain alaihissalam dengan, pertama dengan lakopnya, yang kedua ya dengan lakop lagi, ya Zainas Samawat, wahai penghias langit, wal Aradin, penghias langit dan penghias bumi. Ini dua panggilan, dua lakop yang sangat agung yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Imam Husain. Dan pada saat itu Imam Husain alaihissalam masih kecil. Kenapa? Karena wafatnya Rasul itu Imam Husain baru berapa tahun, masih anak-anak kan, baru sekian tahun lah. Tapi Rasulullah SAW memanggil lakopnya dengan lakop yang sangat luar biasa. Ya Aba Abdillah, ya Zainus Samawat wal Ardin, wahai penghias langit dan bumi. Jadi Imam Husain alaihissalam sosoknya, jiwanya itu sudah menghiasi langit dan bumi. Jadi ini bukan hanya sebatas nama-nama bukan hanya sebatas bagaimana Rasulullah SAW itu hanya untuk membesarkan cucunya, tidak. Bahkan di lanjutan hadis ini kita akan menemukan nanti bahwa Ubay bin Ka'ab terheran-heran
Kenapa Rasulullah SAW memanggil Imam Husain alaihissalam sebagai Zainus Samawat wal Ardin? Zainus Samawat wal Ardin. Qala lahu Ubay. Berkatalah Ubay, wa kaifa yakunu ya Rasulullah Zainus Samawat wal Ardin ahadun ghairuk. Kenapa engkau ya Rasulullah? Mengapa engkau wahai Rasulullah memanggil Imam Husain alaihissalam sebagai Zainus Samawat wal Ardin ahadun ghairuk? Tidak ada satu orang pun yang layak untuk menjadi penghias langit dan bumi selain dari engkau ya Rasulullah. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Ubay. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang selain Anda yang menjadi perhiasan langit dan bumi? Bayangkan, Ubay saja terheran dengan panggilan Rasulullah SAW. Makanya ketika laqab Imam Husain alaihissalam sebagai ya Aba Abdillah, ya Zainus Samawat wal Ardin, maka senantiasa kita juga harus memanggil Imam Husain alaihissalam. Jadi masalah laqab ini adalah masalah yang sangat penting bagi kita para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi untuk memanggil imam-imam kita dengan laqab-laqabnya. Makanya ketika kita berziarah, assalamualaikum ya Aba Abdillah, ya kan, walal arwahil lati halat bi finaik alaika minni sallallahu abada wa. Nah, jadi kita memanggil Aba Abdillah. Itu adalah nama yang agung, nama yang mulia, nama yang Rasulullah SAW memanggil nama itu dengan kemuliaan Imam Husain alaihissalam. Ya Aba Abdillah, ya Zainus Samawat wal Ardin. Nah, qala ya Ubay, Rasul menjawab, wahai Ubay, walladzi ba'atsani bil haqq nabiyyan, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Saya bersumpah, walladzi ba'atsani, wanya itu walladzi bersumpah, ba'atsani, atas nama yang mengangkat saya sebagai seorang nabi, bil haqqi nabiyyan, ya, atas nama walladzina ba'asani, yang mengangkat nabi sebagai nabi yang benar. Pertama, Rasulullah SAW bersumpah demi nama Tuhan, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya sebagai seorang nabi, dan otomatis dia juga bersumpah dengan kenabiannya, bihaqqi nabiyyan. Luar biasa sekali. Jadi bihaqqi nabiyyan. Jadi kenabiannya yang dia pertaruhkan di situ. Jadi apa artinya? Artinya adalah kalau kalian percaya saya sebagai seorang nabi yang hak, yakin dan percayalah bahwa ketika saya katakan Imam Husain alaihissalam Zainas Samawati wal Ard, maka Imam Husain alaihissalam adalah hak sebagai penghias langit dan bumi. Innal Husain ibn Ali fis sama akbar minhu fil ard. Bahwa Imam Husain alaihissalam itu Imam Husain bin Ali fis sama, di langit, kata Rasulullah, akbar minhu fil ard. Haqqan haqqan haqqan. Inilah realitasnya. Imam Husain alaihissalam di bumi ia diabaikan. Wilayahnya diabaikan. Ayahnya dilaknat. Ayahnya dikutuk di mimbar-mimbar. Ya Allah. Sedangkan dianya harus diburu. Harus diburu-buru. Harus diburu. Dicari-cari, dikejar-kejar. Dia harus pindah dari Madinah ke kota Mekah. Dari Mekah menuju Karbala. Di Karbala ia dibantai, kepalanya dipenggal, anak-anaknya dibunuh, putri-putrinya ditawan, saudarinya ditawan. Itulah Imam Husain alaihissalam. Di bumi ia bukan siapa-siapa.
Orang yang berjanji untuk melindunginya, bahkan orang itu pula yang ikut hadir di Karbala membantainya. Tapi Imam Husain alaihissalam di langit ia menjadi penghias. Kata-katanya ditaati. Para malaikat taat kepadanya. Semua orang menghormatinya. Langit menghormatinya. Sayyidu sababu ahlil jannah. Penghulu pemuda. Nanti ia di surga. Luar biasa Imam Husain alaihissalam. Akbar minhu fil ard, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu lamaktubun an yaminil arshillah azza wa jal. Imam Husain alaihissalam namanya itu terletak di sebelah kanannya arsy Allah Subhanahu wa taala. Misbahun huda, sebagai lampu penerang, lampu petunjuk. Orang yang mengikutinya akan selamat. Orang yang mengikutinya akan mendapatkan petunjuk. Wasafinatun najah, dan menjadi bahtera, dan menjadi kapal penyelamat. Imam Husain alaihissalam, barang siapa yang menyertai Imam Husain alaihissalam, maka insya Allah keselamatan akan menyertainya. Apalagi mereka yang syahid bersama Imam Husain alaihissalam di Karbala. Ya Allah, wa imamin ghairi wahnin, seorang imam yang ghairi wahnin, yang tidak lemah. Imam kita adalah imam yang perkasa. Imam kita adalah imam yang kuat. Imam kita imam yang tidak pernah gentar. Walaupun ribuan orang menghadangnya, walaupun dia telah menyaksikan putra-putrinya telah dibantai dengan sia-sia, dia masih kuat. Dia tak menyerah. Dia kokoh. Mohon maaf, halaman berpindah, mohon maaf. Ghairi wahnin, imamun ghairi wahnin wa izzun, imam yang memiliki izzah, kemuliaan, fakhrun, keagungan, kebanggaan, wa ilmun, alim, orang yang memiliki ilmu, wa zuhrun, menjadi simpanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaannya, ilmunya, perbendaharaan yang dia miliki tidak lain dan tidak bukan adalah perbendaharaan yang membawa orang semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Izzahnya izzah yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhrunnya membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zukhrunnya, simpanannya membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha azza wa jalla rakkaba fi sulbihi nutfah, kata Rasulullah. Rasulullah masih menjelaskan tentang keagungan dari cucunda Rasul, cucundanya yang ia panggil dengan Aba Abdullah, yang dia panggil dengan Zainus Samawat wal Ardin. Allah Subhanahu wa taala meletakkan nutfah thayyibah, mubarakah, zakiyah di sisinya. Jadi ada nutfah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dan ketika nutfah itu lahir, dia akan menjadi orang yang suci, orang yang mubarak, orang yang zakiyah, orang yang suci. Walaqad lakunna da'awati, nanti juga akan dijelaskan siapa nutfah tersebut. Akan dilanjutkan dalam hadis ini. Jadi saya tidak akan ulangi. Walaqad luqanna da'awati ma yad'una. Dan Allah Subhanahu wa taala tuntun doa atas nama beliau ini, atas nama Imam Husain alaihissalam, bihinna makhluqan. Jadi kata Allah kata Rasul, ma yad'una bihinna makhluqan, tidak ada yang berdoa
makhluk yang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu illa hasyarahullahu azza wa jalla ma'ahu. Jadi orang yang membaca doa itu semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Imam Husain alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau belum pernah mendengar doa ini, bisalah kita sama-sama nanti kita amalkan dalam sholat kita. Setelah sholat kita bisa mengamalkan doa ini supaya kita semua tergabung dengan Imam Husain alaihissalam. Wa kana syafi'ahu fil akhirah. Barang siapa yang membaca doa ini, maka Imam Husain akan menjadi syafi'ahu, akan menjadi pemberi syafaat kepadanya fi akhirati. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin Bapak Ibu sekalian merasakan syafaat dari Rasulullah, dari Imam Husain alaihissalam, maka bacakanlah doa ini. Ustadz, apakah beda syafaat Rasulullah dengan syafaat Imam Husain? Pada hakikatnya syafaat Rasulullah dengan syafaat Imam Husain dengan syafaat Imam Ridha adalah sama hakikatnya, yaitu sebagai penyelamat. Akan tetapi percayalah bahwa warna syafaat itu akan berbeda-beda. Seandainya Anda mendapatkan syafaat dari Rasulullah, baik, pasti Anda akan diselamatkan dari seluruh bala musibah. Akan tetapi ketika Anda mendapatkan dua syafaat, dari Rasulullah juga dapat, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga dapat, apa yang terbenak dalam jiwa kita? Bahwa kita mendapatkan dua warna yang berbeda. Walaupun sebagaimana saya katakan tadi bahwa mereka adalah nur wahid, cahaya yang satu. Sama seperti ketika kita berziarah kepada Imam Husain alaihissalam. Apa artinya? Ya kita berziarah dengan Rasulullah, kita berziarah dengan imam-imam yang lain. Bahkan kita baca doa-doa itu selawat kepada seluruh imam. Kita berdialog dengan mereka. Tetapi warna ziarah Imam Husain pasti akan berbeda dengan ziarah kepada Rasulullah. Warna ziarah Rasulullah pasti akan berbeda dengan ziarah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ziarah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib akan berbeda dengan ziarah kepada para maksumin yang lain. Begitu juga dengan syafaat-syafaatnya. Maka syafaat Imam Husain alaihissalam akan memberikan warna bagi kita, terkhusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi tidak salah kalau kita berharap juga syafaat dari Imam Husain, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Sayyidatul Zahra, syafaat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan syarat-syarat syafaat dari mereka kita akan cari di dunia ini, kita akan buru di dunia ini. Wa farajallahu anhu karbah, lalu Allah Subhanahu wa taala farajallah, Allah akan memudahkan karbah, kesulitannya. Karbah ini artinya kesulitan, makanya Karbala, karbun wa bala, tempat yang penuh dengan kesulitan dan penuh dengan bala. Wa qadha biha dinih, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan seandainya Bapak Ibu sekalian memiliki hutang-hutang. Jadi kalau kita memiliki hutang-hutang, cocok doa ini kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah bersumpah atas nama kenabiannya. Wa yassir amruh, dan mempermudah seluruh urusannya. Wa awdaha sabilah, dan akan memperlancar seluruh jalan-jalannya. Jadi kalau kita punya hutang, kita bingung dengan jalan-jalannya, ya insya Allah doa ini akan menyelamatkan kita. Wa qawwahu ala aduwih, dan memperkuat menghadapi musuh-musuhnya. Walam, ini sudah habis lagi pada waktu Yusuf. Tidak apa-apa, ada potongan sedikit memang harus saya lanjutkan. Dan kita tidak bisa menyelesaikan doa ini hari ini. Jadi doanya akan kita bacakan insya Allah lanjutannya minggu depan. Tapi potongan dari kalimat ini harus saya sampaikan. Wa yahtik sitrah. Yahtik sitrah ini Allah Subhanahu wa taala yahtik. Jadi mengoyak-ngoyak, dalam artian
mengoyak-ngoyak kehormatan kita. Kita dengan dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian, dengan doa ini maka dosa-dosa yang membuat kita harga diri kita hancur binasa. Karena di dalam doa Kumail juga ini sering kita bacakan kan. Inti dari doa Kumail itu ada bahwa Allah aib-aib kita ditutupi. Wasitrah. Jadi dosa-dosa yang membuat kita terkoyak-koyak harga diri kita, aib-aib kita terbuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupnya. Faqala lahu Ubay bin Ka'ab, maka berkatalah Ubay bin Ka'ab, "Wa ma hazi da'wat ya Rasulullah?" Apa doa ini ya Rasulullah? Baik, sampai sini dulu kita cukupkan. Insyaallah pembahasan doa yang begitu agung, yang begitu mulia, doa yang dengannya kita dikumpulkan bersama Imam Husain, doa yang kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, doa yang Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan-urusan kita, doa yang Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang kita, doa yang Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah seluruh urusan kita, doa yang Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalannya, doa yang menguatkan kita dari musuh-musuh kita, doa yang menutup seluruh aib-aib kita. Itulah doa yang insya Allah akan kita bahas minggu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, kalau ada yang kira-kira ingin ditanyakan, ingin disampaikan, silahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kajian ini memberikan berkah manfaat buat kita semua, menambah makrifat kita kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi, mempertambah makrifat kita kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi, artinya memperkaya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.